Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang. Saya Ahmad Yusuf Maulana dan teman saya Fata Cantika, Asep Hidayat, dan Pinadia Nur Aulia Sari. Di sini kami akan menjelaskan tentang hardware dan software. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. Hardware artinya perangkat keras. Adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya alat, bisa dilihat, diraba secara langsung dan berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputer. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan padanya, atau juga disebut dengan instruction set. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 3. 1. Input device, 2. Process device, dan 3. Output device. Unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk masukkan data keluar ke dalam suatu memori proses dan diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Unit masukan atau perangkat input ini terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, dan karakter lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinadia Nur Aulia Sari. Saya dari Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2B, NIM 198333021. B. Mouse. Mouse berfungsi saat ini adalah untuk berpindah pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai berpindah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. C. Touchpad. Untuk memasukkan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah model unit memasukkan yang sejenis, yaitu pointing sticks dan trackball. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. C. Mikrofon atau headphone. Untuk memasukkan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Proses device unit pemrosesan. A. Power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonfirmasi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. B. RAM atau memori. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Fata mau menjelaskan tentang output device, yaitu unit keluaran. Yang pertama ada monitor. Di sini sudah disertakan gambar. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini merupakan gambar yang tampil di layar monitor. Yang kedua ada printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan maupun gambar dari komputer pada media, kertas, ataupun yang sejenisnya. Ketiga ada speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio, yaitu suara, dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Selanjutnya ada pembahasan tentang software. Software adalah perangkat lunak komputer untuk mengkontrol perangkat keras
Bisa juga diartikan sebagai data yang diprogram dan disimpan secara digital dalam bentuk aplikasi, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud alias bekerja di belakang layar atau sistem. Di sini saya akan mencoba membacakan tentang jenis-jenis software. Yang pertama adalah freeware atau perangkat lunak gratis. Adalah perangkat lunak komputer yang memiliki hak cipta yang gratis dan dapat digunakan tanpa batasan waktu. Yang kedua adalah ada shareware. Adalah perangkat lunak yang disediakan untuk pengguna tanpa membayar secara uji coba dan sering dibatasi oleh kombinasi dari fungsi, ketersediaan, atau kenyamanan. Jadi maklum saja kalau Anda menggunakan aplikasi ini tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal karena aplikasi yang shareware sebenarnya adalah aplikasi uji coba atau trialware. Yang ketiga adalah firmware, adalah aplikasi yang mengacu kepada perangkat lunak yang disimpan di dalam memori read only atau hanya baca, tidak seperti memori akses acak. Firmware tidak akan dapat berubah meski tidak dialiri listrik. Yang keempat adalah komersial software atau software berbayar, adalah perangkat lunak yang disalurkan atau dibuat untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya, bisa langsung kepada developer software. Sekarang saya akan mencoba membacakan tentang pembagian dari software. Jadi secara garis besar software dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sistem operasi atau operating system seperti Windows dan Linux. Terus ada program bantu yaitu Unity seperti antivirus, PC Tool, dan Windows Explorer. Terus ada program siap pakai yaitu application. Ada pengolah kata atau word processor seperti yang kita sering gunakan yaitu Microsoft Word. Terus ada pengolah angka yaitu seperti Excel, Lotus, dan yang lainnya. Kemudian ada pengolah data atau database seperti FoxPro dan yang lainnya. Kemudian ada pengolah citra atau drawing seperti CorelDRAW, 3D Studio, Adobe Photoshop, dan yang lainnya. Kemudian ada compiler atau interpreter seperti Pascal, Delphi, Visual Basic, Visual FoxPro, dan yang lainnya.